Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang siklus hidup penyediaan layanan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketersediaan layanan. Contohnya seperti ini. Dalam ketersediaan layanan ada proses creation atau pembuatan hubungan. Kemudian ada execution, ada maintenance, ada dissolution. Nah, pada creation itu ada tahapan announcement atau pengumuman, discovery, penemuan, selection, pemilihan, configuration, konfigurasi, dan composition. Kemudian pada eksekusi ada invoke atau permintaan, kemudian coordinate. Kemudian pada proses maintenance ada reinvoke, meminta ulang, kemudian ada description, update description atau update deskripsi, kemudian ada reconfiguration, kemudian ada update composition. Pada proses dissolution itu adalah proses memberhentikan atau terminate, kemudian remove registration. Nah, contoh layanan yang menggunakan proses ini seperti layanan terhubung ke jaringan wireless. Nah, pada jaringan wireless ada proses announcement, ada proses discovery. Yang melakukan discovery biasanya komputer kita. Kemudian announcement itu biasanya hotspot, SSID hotspot yang terlihat pada komputer kita. Istilah lain dari announcement ini adalah beacon. Beacon itu tulisannya itu BEACON, untuk menyebarkan SSID ke semua komputer yang ada di dalam jangkauan. Nah, kemudian proses selection itu kita memilih jaringan mana yang ingin kita gunakan. Ada configuration, konfigurasi, keterhubungan jaringan, kemudian ada komposisi kebutuhan yang ada di dalam jaringan tersebut. Kemudian pada saat execution ada permintaan layanan. Nah, layanan ini adalah layanan di jaringan. Kemudian ada coordinate ini adalah penyesuaian IP komputer. Misalkan kita ingin terhubung ke suatu server, maka server tersebut alamatnya di mana gitu, koordinatnya di mana. Nah, kemudian ada maintenance ada permintaan ulang layanan misalkan, kemudian ada update deskripsi dan sebagainya. Nah, ini adalah proses execution dan maintenance ini. Maintenance jaringan, execution ketika kita terhubung ke internet. Dissolution itu adalah proses kita terlepas dari internet. Misalkan kalau kita berhenti browsing di internet, kita matikan laptop, maka sudah otomatis ada proses dissolution di situ. Kita terlepas dari jaringan internet. Nah, tahapan-tahapan ini tidak hanya pada layanan jaringan, tapi tahapan-tahapan ini juga harus kita tanamkan pada konsep-konsep layanan pada teknologi IoT. Nah, seperti kita ingin memberikan layanan misalkan data mahasiswa, harus ada creationnya, harus ada eksekusinya, maintenance hubungannya, kemudian ada pemutusannya. Jika dia tidak diputuskan, maka layanan tersebut akan terus terhubung. Nah, ketika dia akan terus terhubung, dia akan membebani server penyedia informasi. Pada pembahasan ketersediaan layanan ini, kita akan bahas tentang penemuan jaringan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang pengumuman, penemuan, seleksi dan konfigurasi layanan. Dan berikutnya ada permintaan layanan, dan yang terakhir ada komposisi layanan.
penemuan jaringan. Nah, untuk jaringan komputer biasanya ada teknologi penemuan jaringan itu bisa kita gunakan DHCP. DHCP ini untuk menyesuaikan keterhubungan antara komputer kita dengan jaringan yang tersedia. Misalkan ada jaringan WiFi. Pada jaringan WiFi, secara default WiFi itu konfigurasinya pasti sudah ada DHCP-nya atau Dynamic Host Control Protocol, di mana DHCP ini akan mengatur penentuan alamat IP komputer kita. Nah, yang berikutnya itu ada sistem Domain Name System. Domain Name System ini yang mengatur alamat IP, penamaan alamat IP gitu. Jadi kalau kita mengakses Facebook, nah, Facebook tersebut itu hanya domain saja, tapi di dalamnya ada alamat IP, di mana kita bisa mendapatkan alamat IP itu di DNS server. Nah, itu membutuhkan request. Untuk mendapatkan domain kita membutuhkan request ke server DNS, kemudian server DNS akan memberikan alamat IP dari server yang kita tuju. Misalkan Facebook, kita request IP Facebook ke DNS server, kemudian DNS server akan membalas dengan alamat IP server Facebook. Nah, nanti komputer kita akan secara otomatis mengakses server Facebook dengan alamat IP yang terdaftar. Kemudian, nah semua ini kelebihan-kelebihan ini, kemudahan-kemudahan ini, istilah lainnya adalah zero configuration networking. Kita tidak melakukan konfigurasi secara manual, tapi yang kita hanya terhubung saja ke internet, maka secara otomatis konfigurasi itu dilakukan oleh komputer kita dan sistem jaringan. Service announcement, discovery, selection, dan configuration. Nah, pada proses pengumuman, penemuan, pemilihan, dan konfigurasi layanan ini ada beberapa metode keterhubungan antar klien dan server. Ini yang pertama adalah direktori. Nah, nomor yang ada di sini seperti yang bisa kita lihat, nomor yang ada di sini ini adalah tahapan dari proses pengambilan informasi atau proses permintaan informasi. Di sini tahapan pertama, server layanan itu mendaftarkan alamatnya di dalam direktori. Nah, setelah server layanan mendaftarkan alamatnya di dalam direktori, klien ingin terhubung ke server layanan, maka klien ini harus menanyakan ke direktori. Nah, setelah klien menanyakan ke direktori, klien ini akan mendapatkan alamat di mana server tersebut berada. Maka klien melakukan request informasi ke server layanan tersebut, kemudian baru server layanan memberikan informasinya ke klien. Nah, teknologi seperti ini digunakan pada DNS atau Domain Name System, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada message board. Pada message board ini klien proses pertama yang dilakukan adalah klien merequest layanan ke message board. Message board ini istilah lainnya adalah blackboard. Nah, blackboard ini kenapa dikatakan sebagai blackboard? Dia berperan sebagai penyedia layanan, padahal tidak gitu. Dia hanya menghubungkan layanan itu antara klien dan server.
Jadi klien pertama dia merequest layanan ke message board. Kemudian message board ini dia akan mencocokkan dengan informasi yang diberikan oleh server layanan. Nah, ketika dia sudah mendapat informasi yang diberikan oleh server layanan, maka message board ini akan menyesuaikan informasinya dengan permintaan klien tadi. Dia akan meminta datanya, kemudian datanya dia dapat, kemudian data itu dikirim, data informasi itu dikirim ke klien. Itu ketika kita menggunakan message board. Kemudian ada yang ketiga, teknologi ketiga ini yang sekarang banyak digunakan, yaitu menggunakan broker. Ketika menggunakan broker ini, klien meminta informasi ke broker, kemudian broker memberikan daftar informasi ke klien. Nah, ketika klien ini mendapatkan daftar informasi, dia merequest informasi tertentu atau layanan tertentu, kemudian layanan itu diteruskan ke server layanan. Nah, kemudian broker ini akan mendapatkan informasi tersebut dan informasi akan diteruskan lagi ke klien. Perbedaan antara message board dengan broker itu adalah tahapan penomoran tahapan ini. Jadi requestnya itu, teknik requestnya itu berbeda. Teknik request ini mempengaruhi dari kerja sistem. Semakin baik teknik permintaan request ini, maka kerja sistem akan semakin ringan. Namun semakin baik teknologi ini biasanya membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang semakin baik juga gitu. Penemuan layanan web atau web service discovery. Nah, layanan web mendukung interaksi antar mesin ke mesin melalui jaringan. Layanan web yang biasa kita dengar itu adalah SOA atau Service Oriented Architecture Protocol. Nah, yang digunakan sebagai protokol transport berbasis XML yang ringan, namun biasanya melalui HTTP untuk bertukar informasi terstruktur antara komputer di lingkungan terdistribusi. Kemudian ada Web Service Definition Language. Web Service Definition Language ini digunakan untuk menggambarkan layanan dalam hal tindakan input data dan output, kendala dan proses layanan. Nah, ketika kita ingin menggunakan layanan, ini biasanya di WSDL ini menunjukkan ketika kita ingin menggunakan suatu layanan, apa saja parameter input yang harus kita masukkan, baru data tersebut akan bisa dikeluarkan gitu. Nah, teknologi web service tersebut itu menggunakan protokol SOAP atau Service Oriented Architecture Protocol yang menyediakan informasi berbasis HTTP, informasi berbasis XML, di mana XML tersebut dikirim melalui protokol HTTP. Kemudian ada semantic web dan semantic resource discovery. Nah, semantic web ini sama seperti web service juga. Dia menggunakan data berbasis XML. Web semantik mewakili sumber daya menggunakan RDFS atau Resource Description Framework Schema dan OWL atau Web Ontology Language. Web service ini diperlukan sumber daya komputasi yang besar untuk memprosesnya, karena informasi yang dikirimkan dalam bentuk XML itu membutuhkan teknik parsing ketika kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, bedanya dengan web service sebelumnya, pada protokol SOAP informasi itu sudah dalam bentuk
data gitu. Nah, kalau di semantic web ini masih dalam bentuk XML. Swap itu dikirim juga dalam bentuk XML, tetapi representasinya sudah dalam bentuk data. Kita bisa akses menggunakan teknik larik atau objek. Nah, sedangkan pada semantic web ini data itu dikirimkan dalam bentuk XML, maka kita harus melakukan parsing lagi. Ketika parsing harus dilakukan, diperlukan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk memprosesnya. Nah. Service invocation atau permintaan layanan. Pada permintaan layanan ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Pertama, menentukan protokol aplikasi dalam hal serangkaian deskripsi layanan dari tindakan layanan seringkali tidak cukup untuk meminta layanan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu biasanya pemohon harus memiliki pengetahuan cara meminta layanan yang dijelaskan, dan kemungkinan pemohon itu tidak tahu di mana perintah untuk melakukan tindakan layanan atau bagaimana menangani urutan pesan dalam suatu proses tanpa menghentikan proses layanan. Ada beberapa hal solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang pertama, solusinya dengan proses terdistribusi. Nah, pada proses terdistribusi ini pengiriman pemrosesan itu dilakukan antara klien dan server. Pada ini ada 4 model di sini. Yang pertama RPC atau remote procedure call, ada object oriented, ada layered model atau model berlapis, kemudian ada pipe filter model. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada RPC ini klien itu merequest ke pipe. Pipe ini yang menghubungkan antara server dan klien. Klien memiliki stub, server juga memiliki stub. Stub ini adalah antarmuka yang menghubungkan dengan pipe gitu. Jadi ketika ingin terhubung, mereka harus memiliki alamat pipe yang sama. Istilah pipe ini adalah teknologi jaringan pada RPC. Jadi klien merequest datanya ke stub, kemudian stub otomatis menghubungkan ke pipe, dan pipe otomatis menghubungkan ke stub server. Nah, server mendapat requestnya, kemudian server membeli informasi request tersebut. Nah, ini teknologi dari RPC. Kemudian ada object oriented model. Pada object oriented model ada 2 bagian yang bisa kita akses. Ada dua jenis pengaksesan. Yang pertama adalah pengaksesan publik. Pengaksesan publik ini bisa diakses dari manapun di dalam jaringan gitu. Bisa dipanggil. Sedangkan ada akses private. Ini tidak bisa diakses oleh luar jaringan, hanya bisa diakses oleh sistem yang ada di dalam. Nah, variabelnya berbentuk variabel lokal, fungsinya juga berbentuk variabel lokal, tapi fungsi public ini bisa mengakses yang lokal ini. Nah, jadi public ini sebagai penghubung antara request dari luar jaringan, kemudian dia menghubungkan ke sistem yang ada di private ini. Nah, ini biasanya Anda kalau menggunakan MVC pada pemrograman web atau model view controller, Anda pasti menggunakan model object oriented ini. Kemudian model kedua adalah model berlapis. Pada model berlapis ini sebenarnya hampir sama dengan RPC. Namun pada model berlapis ini, lapisan itu bisa jadi dia tidak hanya 3 lapisan seperti ini. Bisa jadi dia lebih, untuk menutupi atau istilahnya itu adalah masking
komunikasi yang ada gitu. Kenapa harus dimasking? Kenapa harus ditutup-tutupi? Karena pengaksesan itu biasanya kalau semakin dekat ke arah sumber daya informasi, maka komunikasi itu akan semakin sulit dilakukan. Nah, contohnya ketika Anda menggunakan pemrograman web, Anda menyimpan datanya ke database. Kalau Anda berkomunikasi hanya di interface atau halaman web, Anda hanya tinggal klik saja, informasi tersebut bisa keluar. Tapi ketika Anda harus terhubung langsung ke dalam web, maka Anda harus menuliskan bahasanya dengan bahasa database gitu, untuk mengeluarkan informasi. Nah, itu kan akan semakin repot. Makanya lapisan-lapisan ini mempermudah komunikasi antar server dan klien. Nah, kemudian ada model lain, yaitu model pipe filtering. Nah, pada model pipe ini request itu akan melalui beberapa pipe, filter untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, kalau model pipe filter ini biasanya terhubung antar beberapa server. Jadi di sini ada klien klien mengakses, kemudian akses klien itu difilter, kemudian melalui pipe lagi, kemudian melalui pipe lagi, difilter lagi, terus ini seperti permintaan yang berantai gitu. Permintaan yang berantai itu contohnya ketika sistem itu sudah terintegrasi secara besar, maka permintaan itu bisa dibuat secara berantai. Misalkan jika Anda ingin mengakses internet banking, nah untuk autentikasi data Anda, internet banking akan merequest datanya ke server kependudukan. Nah, kemudian pada server kependudukan ini ingin mengecek apakah Anda masih hidup atau enggak, maka dia mengakses ke history yang ada di rumah sakit misalkan, dan seterusnya. Itu bisa jadi berantai seperti itu. Ini adalah distribusi pemrosesan. Nah, kemudian ada teknik kedua untuk memudahkan komunikasi layanan, itu menggunakan komunikasi asinkronus dan komunikasi sinkron. Komunikasi asinkron ini menggunakan buffer, di mana buffer tersebut memudahkan atau mempercepat proses. Nah, ini tergantung penggunaan sistem dengan asinkronus dan sinkronus, ini tergantung keadaan. Hanya perbedaannya itu ketika menggunakan sistem yang asinkron. Penggunaan sistem yang asinkron ketika merequest data ke suatu server tertentu atau thread tertentu, request ini tidak harus menunggu informasi tersebut diberikan gitu. Jadi proses yang dilakukan per request ini bisa terus berjalan tanpa harus menunggu informasi yang diminta sampai gitu. Nah, kemudian pada model sinkron ini ketika dia melakukan request, dia akan menunggu informasi itu sampai gitu. Jika informasi tidak sampai, maka dia akan terus menunggu. Nah, ini komunikasi dengan proses sinkron. Ini keadaan penggunaan asinkron dan sinkron ini berdasarkan dari tahapan-tahapan tertentu. Nah, di sini modelnya itu yang menggunakan asinkron itu adalah message oriented. Kemudian yang menggunakan model sinkron itu adalah RPC. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian penyediaan layanan itu ada istilah handal dan
komunikasi tidak handal. Ini masalah desain tambahan adalah mempertimbangkan keandalan jaringan untuk mengirimkan pesan tanpa kehilangan atau keterlambatan yang teratur. Kemudian pengiriman pesan yang tidak mempertahankan status apapun tentang pesan yang dikirim disebut stateless. Nah, sedangkan pengiriman pesan yang memperhatikan status tentang pesan yang dikirim itu disebut dengan stateful. Pada tingkat tertentu, komunikasi stateful lebih rumit untuk disinkronkan daripada komunikasi stateless karena kesetaraan kondisi antara mungkin perlu dibandingkan. Jadi kalau stateful itu mempertahankan status pengiriman pesan. Nah, mempertahankan status pengiriman pesan, misalkan Anda mengakses data, kemudian Anda melakukan perubahan pada data tersebut. Maka perubahan pada data tersebut pada suatu saat Anda ingin melakukan undo, atau setelah Anda tutup sistemnya, ketika Anda ingin membuka lagi, Anda ingin mengembalikan data-data sebelumnya yang sudah Anda ubah gitu. Pada sistem stateful, nah data tersebut bisa kembali, tetapi pada sistem stateless data tersebut tidak bisa kembali. Jika Anda membuat CRUD sederhana, nah itu sudah pasti sistem Anda itu adalah stateless karena dia tidak mempertahankan status atau keadaan perubahan yang Anda lakukan gitu. Case read ahead, delay write. Nah, hal-hal ini yang perlu dirancang ketika membuat layanan. Ketika kita membuat layanan, nah nih, klien melakukan query ke database server. Kemudian database server akan memberikan informasi. Nah, pada ini posisi klien di sini, ini adalah posisi klien yang tradisional atau yang manual, di mana dia harus melakukan request berupa query, kemudian memberikan informasi. Nah, klien di sini ini bisa jadi ini bukan berupa user. Klien di sini ini bisa jadi ini berupa sistem atau aplikasi. Jadi ketika aplikasi ini mendapatkan query dari sistem yang ada di depan, sistem ini akan meneruskan query-nya ke database. Kemudian database server ini akan memberikan informasi, baru aplikasi perantara ini memberikan informasinya ke user yang menggunakan sistem tersebut. Nah, pada sisi sistem yang menggunakan data tersebut ini melakukan request seperti ini adalah model dari read ahead gitu. Jadi dibaca langsung. Nah, sedangkan ada delete write. Delete write ini ketika dia melakukan penulisan. Ketika melakukan penulisan, maka dia harus melakukan request update ke aplikasi. Kemudian aplikasi tersebut melakukan update lagi ke database server. Nah, ini melakukan perubahan yang seperti ini. Bagian berikutnya ada akses layanan on demand. On demand ini berdasarkan permintaan. Jadi akses layanan berdasarkan permintaan menyiratkan bahwa layanan selalu tersedia saat dibutuhkan. Permintaan layanan e-niaga. Kalau istilah bahasa Inggrisnya, e-niaga ini adalah e-commerce. Nah, permintaan layanan e-commerce adalah contoh penting dari akses layanan berdasarkan permintaan. Dia harus selalu tersedia e-commerce ini. Contohnya seperti Bukalapak, seperti Tokopedia dan lain-lain, mereka harus selalu tersedia. Jadi akses layanan on demand. Kemudian tantangan desain yang paling penting dengan akses layanan berdasarkan permintaan adalah untuk memastikan layanan yang tepat tersedia dalam kondisi yang tepat ketika dibutuhkan.
Akses layanan dapat mentolerir akses layanan yang fluktuatif. Nah, jadi jika Anda membuat layanan itu selalu tersedia, tetapi muncul masalah ketika permintaannya terlalu banyak. Nah, itu istilah ketersediaannya itu menjadi lemah, karena ketika request yang banyak kemudian memperlambat kerja server, berarti sistem layanan yang Anda buat itu bukan layanan on demand. Anda bisa lihat contohnya seperti Bukalapak, seperti Tokopedia, Lazada. Berapa banyak orang yang mengakses layanan tersebut, tetapi informasi selalu tersedia. Nah, itu adalah kehandalan yang disediakan oleh sistem Tokopedia dan Bukalapak, sistem e-commerce. Kemudian ada EDA atau Event Driven Architecture. Nah, ini bagian sini ini adalah sistem yang biasa, sistem blackboard. Kalau di sini ini bagian sistem yang menggunakan EDA. Pada sistem blackboard ini, event dimasukkan ke dalam blackboard, kemudian blackboard menyampaikan ke konsumer. Nah, pada sistem blackboard ini kelemahannya, semakin banyak konsumer, semakin banyak resource, maka kerjanya akan semakin berat. Terus bisa jadi dia tidak menerima request karena sudah penuh. Tidak ada buffer di sini. Nah, kalau di sini di EDA ini, Event Driven Architecture ini ada buffer yang menangani event-event. Jadi buffer itu walaupun request dari konsumer banyak, kemudian data dari server ini banyak, dari produser ini banyak, antrian tersebut dimasukkan ke dalam buffer. Nah, kemudian ada event loop ini, event yang berulang-ulang ini akan mengeksekusi satu-satu dari request ini. Jadi walaupun requestnya itu banyak, dia akan tetap diterima dan diproses secara bergantian untuk memberikan informasi itu ke konsumer. Nah, ini model Event Driven Architecture. Kemudian ada share data repository. Dalam model interaksi repository, dua perangkat berkomunikasi dengan meninggalkan pesan melalui beberapa perantara bersama. Sistem repository pertama terdiri dari dua jenis komponen. Yang pertama, struktur data pusat mewakili keadaan saat ini. Kemudian kumpulan komponen independen beroperasi di penyimpanan data pusat. Kemudian ada model berikutnya, Enterprise Service Bus atau ESB. Nah, ESB ini mendukung pengiriman pesan, integrasi layanan web, transformasi data, dan perutean cerdas untuk Service Oriented Computing atau komputasi berorientasi pada layanan, SOC. Ada dua jenis utama desain ESB ini. Yang pertama, desain middleware berorientasi pesan atau MOM untuk ESB. Middleware berorientasi pesan ini atau middleware oriented message ini message oriented middleware untuk ESB mendukung pengiriman pesan, transaksi, publikasi, gaya interaksi berlangganan, dan perutean tingkat aplikasi yang asinkron. Nah, sedangkan model berorientasi layanan untuk ESB menawarkan dukungan yang lebih penuh untuk tiga jenis integrasi. Yang pertama, mengintegrasikan beberapa akses layanan. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai proses layanan aplikasi. Dan yang ketiga, mendukung terjemahan data. Itu kelebihan menggunakan ESB. Jadi saya ulangi lagi, ada dua jenis SOC atau
service oriented computing. Yang pertama ada middleware berorientasi pesan, yang kedua ada ESB. Nah, kelebihan ESB itu ada mengintegrasikan beberapa akses layanan, kemudian mengintegrasikan berbagai proses layanan aplikasi, dan yang ketiga mendukung terjemahan data. Ada permintaan layanan volatil. Nah, volatil ini istilah volatil ini berarti lemah. Nah, lemah bukan berarti dia tidak bisa mengakses permintaan layanan. Lemah di sini ini rentan gitu, rentan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah permintaan layanan yang volatil ini? Yang pertama solusinya adalah dengan menggunakan caching atau menggunakan memory cache, kemudian ada logging dan sinkronisasi, yaitu pembaharuan yang tidak dapat segera dibagikan dapat di cache atau dibaca dulu atau dicatat penulisan tertunda untuk pertukaran asinkron. Nah, kemudian hal kedua yang bisa dilakukan protokol transport adaptif, misalnya mekanisme reintegrasi untuk menyebarkan pembaharuan melalui tautan bandwidth rendah. Kemudian yang ketiga ada penggunaan kembali sumber daya. Nah, kapan saja sistem dapat mencabut sumber daya yang dimilikinya dan didelegasikan ke aplikasi lain. Penggunaan kembali sumber daya ini bisa kita implementasikan dengan replikasi gitu. Jadi banyak server replikasi yang menyimpan data-data yang sama. Kemudian ada kemampuan pengamatan parsial, yaitu perangkat akses mungkin dapat merasakan atau memperkirakan sebagian perubahan sistem yang terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk volatile service invocation atau permintaan layanan yang volatil. Nah, bagian terakhir yaitu service composition atau komposisi layanan. Pada komposisi layanan, komposisi berkaitan dengan sintesis layanan baru dan perakitan layanan komposit yang lebih kompleks dari layanan sederhana untuk mencapai tujuan pengguna atau aplikasi, dan kemudian secara kolektif mengeksekusi sebagai proses layanan yang komposit. Kemudian komposisi dapat terjadi secara bertahap selama beberapa putaran daripada dalam satu putaran, dan putaran berikutnya mungkin belajar dari kendala dan pengalaman eksekusi di putaran sebelumnya. Nah, dimaksudnya itu komposisi layanan ini adalah layanan berupa gabungan dari layanan-layanan yang lain, di mana layanan ini memberikan fitur yang lengkap gitu dengan menggabungkan layanan-layanan yang dibutuhkan. Nah, penyediaan layanan itu bisa dibuat kelengkapannya bisa dibuat secara bertahap berdasarkan permintaan. Nah, seharusnya layanan itu bisa dibuat cerdas sehingga dia bisa mempersiapkan data-data apa saja atau informasi-informasi atau layanan-layanan apa saja yang sering digunakan yang berbarengan gitu. Maka dia bisa kumpulkan layanan-layanan tersebut dan disediakan dalam bentuk layanan yang komposit. Layanan interoperability. Nah, mengintegrasikan layanan umumnya berarti bahwa sistem individual menjadi terhubung secara statis, mungkin dengan menggabungkan data dan kode ke dalam satu repositori tunggal sehingga kehilangan sebagian otonomi mereka. Kemudian interoperabilitas layanan memungkinkan layanan tetap otonom, tetapi untuk secara dinamis terhubung satu sama lain untuk memungkinkan bertukar data dalam format yang keduanya mengerti. Nah,
Interoperability ini layanan bisa menggunakan layanan lain. Sistem individual menjadi terhubung secara statis, bisa dengan menggabungkan data dan kode ke dalam satu repositori. Nah, jika dilihat dari hal yang dibahas sebelumnya seperti ini, nah produser ini adalah penyedia layanan. Jadi layanan-layanan itu bisa banyak, bisa dikompositkan, terus bisa operability. Operability itu modelnya bisa jadi seperti ini. Nah, ini menanyakan ke layanan yang ini, layanan yang ini menanyakan ke layanan yang ini, dan seterusnya gitu. Nah, begitu kriteria ketersediaan layanan yang harus kita perhatikan. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang siklus ketersediaan layanan. Semoga bermanfaat, dan saya harap Anda bisa mencari referensi-referensi yang lain. Demikian pembahasan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.